Universitas Terbuka Bogor. 1, 2, 3, let's go! Video kali ini Anda akan mendapatkan beragam informasi seputar Universitas Terbuka, mulai dari registrasi, orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh atau PKBJJ, tutorial, diskon seni, ujian akhir semester atau UAS, hingga wisuda. Sebelum Anda melihat video ini lebih jauh, ada beberapa hal yang dipersiapkan. Salah satunya adalah alat tulis. Siapkan alat tulis terlebih dahulu guna mencatat beberapa informasi penting yang menurut Anda perlu dicatat. Sudah? Jika sudah, mari kita simak video 1 tentang registrasi. Satu, registrasi. Sebelum Anda menjadi mahasiswa UT, alur pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pendaftaran. Pendaftaran mahasiswa UT bisa dilakukan melalui website resmi di sia.ut.ac.id. Dan adapun berkas yang harus kamu siapkan adalah: pertama, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir dari sekolah, dan jika Anda lulusan D2, D3, atau S1, silakan lengkapi dengan transkripnya. Kemudian materai 6000, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar dan 3x4 sebanyak 2 lembar. Setelah itu, Anda bisa mengisi formulir data pribadi atau F1E dan formulir pas foto dan tanda tangan, formulir tidak pindah SIPAS khusus untuk mahasiswa yang mengambil pilihan SIPAS, dan formulir keabsahan dokumen yang ditandatangani di atas materai 6000. Nah, jika Anda memperhatikan dengan seksama, maka ada sebuah pertanyaan. Apa itu SIPAS? Tenang, semuanya akan kami jelaskan. Jadi, secara garis, sistem pelayanan di UT ada 2 jenis layanan, yaitu sistem paket semester atau biasa disebut SIPAS, dan yang kedua adalah non-SIPAS atau sistem non-paket semester. Perbedaannya adalah, untuk mata kuliahnya, SIPAS sudah kami tentukan sesuai dengan katalog kurikulum yang dirancang oleh dosen-dosen ahli dari fakultas agar mahasiswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara yang terbaik. Sedangkan non-SIPAS, Anda bisa memilih mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang Anda punya. Dan dari segi biaya kuliah, SIPAS biasanya flat dari semester 1 sampai semester 8. Uang kuliah yang dibayarkan sama, mulai 1,3 juta per semester sampai dengan 3,3 juta per semester sudah termasuk buku. Sedangkan non-SIPAS, uang perkuliahan dibayarkan sesuai dengan SKS yang diambil dengan batasan maksimal sebanyak 24 SKS. Lalu ditambah dengan biaya buku. Jadi, lebih murah mana? SIPAS atau non-SIPAS? Jika Anda mengambil non-SIPAS, itu tergantung, bisa lebih mahal atau bisa juga lebih murah. Itu karena biaya ditentukan dari banyaknya Anda mengambil SKS tiap semester dan harga buku dari setiap mata kuliah. Setelah itu, dari sudut pandang masa studi, SIPAS sudah dirancang agar bisa lulus tepat waktu, yaitu 4 tahun. Sedangkan non-SIPAS
Lagi-lagi, itu semua ditentukan oleh Anda. Jika Anda mengambil SKS maksimal setiap semester, yaitu sebanyak 24 SKS, tentunya Anda bisa lebih cepat lulus, atau sebaliknya. Dan yang perlu dicatat mengenai masa studi tersebut adalah nilai Anda. Nilai Anda harus mencukupi dan berada di atas minimal IPK, yaitu 2,0, dan tidak ada mata kuliah yang mengulang. Nah, sampai di sini sudah ada bayangan kan? Yuk silakan Anda isi formulirnya di sia.ut.ac.id. Pastikan pilih SIPAS atau non-SIPAS sesuai kebutuhan Anda ya. Nah, setelah Anda selesai melakukan registrasi, hal yang pertama kali Anda lakukan adalah orientasi atau lebih dikenal dengan istilah Orientasi Studi Mahasiswa Baru atau disingkat dengan OSMB. OSMB merupakan kegiatan pengenalan mengenai proses belajar di perguruan tinggi, khusus di UT yang menerapkan sistem belajar jarak jauh. Maka OSMB di UT ditekankan pada proses belajar mandiri. Dan adapun tujuan OSMB bagi mahasiswa UT adalah pertama, untuk mengenal dan memahami lingkungan UPBJJ UT dan UT sebagai suatu lingkungan akademis serta memahami mekanisme yang berlaku di dalamnya. Kedua, untuk menambah wawasan mahasiswa baru dalam penggunaan sarana akademik yang tersedia di UPBJJ UT secara maksimal. Ketiga, untuk memberikan pemahaman awal tentang wacana kebangsaan serta pendidikan yang mencerdaskan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Keempat, mempersiapkan mahasiswa agar mampu belajar mandiri di UT serta memahami dan melaksanakan norma-norma yang berlaku di UT, khususnya yang terkait dengan kode etik dan tata tertib mahasiswa. Untuk menumbuhkan rasa persaudaraan kemanusiaan di kalangan sivitas akademika dalam rangka menciptakan lingkungan UPBJJ UT yang nyaman, tertib, dan dinamis. Untuk menumbuhkan kesadaran mahasiswa baru akan tanggung jawab akademik dan sosialnya sebagaimana tertuang dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, OSMB di UT wajib diselenggarakan oleh pimpinan UPBJJ UT minimal 1 kali per semester di kota UPBJJ UT. Seluruh mahasiswa baru dihimbau untuk mengikuti OSMB dan berhak mendapatkan kit OSMB. Bagi mahasiswa baru yang berhalangan hadir pada acara OSMB, wajib mempelajari materi OSMB yang terdapat dalam kit OSMB. Dan adapun cara mahasiswa baru memperoleh kit OSMB, yaitu diambil di UPBJJ UT tempat mahasiswa terdaftar. Tiga, PKBJJ. Nah, OSMB kan sudah. Anda pasti bingung kan soal perkuliahan? Tenang, Anda akan kami berikan pelatihan keterampilan belajar jarak jauh atau biasa disingkat dengan PKBJJ. Berikut adalah 5 hal kenapa sih mahasiswa baru harus ikut kegiatan PKBJJ. Pertama, ketinggalan OSMB. Ini solusinya. Bagi teman-teman yang ketinggalan melaksanakan kegiatan orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB, kegiatan PKBJJ ini menjadi alternatif bagi kalian untuk memahami kampus universitas terbuka yang tercinta. Kedua, pandai mengatur waktu dengan PKBJJ. Mengelola waktu dengan baik
adalah hal yang perlu dikuasai oleh setiap mahasiswa UT. Padatnya jam kerja bukan lagi halangan jika mahasiswa ikut kegiatan PKBJJ. Semua kegiatan benar-benar kami petakan sedetail mungkin. Bahkan, kami pun akan mengajarkan bagaimana mahasiswa sempat membaca modul padahal sedang ada di acara kondangan. Sehingga setiap waktu Anda akan terencana dengan sempurna. Ketiga, memahami modul secepat membaca subtitle drama Korea. Modul yang menggunung kini bukan lagi masalah bagi mahasiswa UT. PKBJJ akan mengajari rekan-rekan mahasiswa agar bisa memahami modul secepat kilat. Kami akan mengajari mahasiswa bagaimana trik membaca cepat, bagaimana membuat peta konsep dan peta pikiran semudah membalikan telapak tangan. Peta konsep dan peta pikiran akan sangat berguna untuk mengkompres modul setebal 300 halaman yang dirangkum di atas secari kertas selembar. And that's possible in PKBJJ. Keempat, masih bingung dengan akun SIA dan e-learning? Ayo gabung PKBJJ. Sebagai mahasiswa aktif di universitas terbuka, kelihayan memanfaatkan berbagai jenis aplikasi tentunya wajib dilatih loh. Terutama aplikasi yang rutin digunakan di setiap semester, seperti akun Sistem Informasi Akademik atau sia.ut.ac.id dan tutorial online di elearning.ut.ac.id. Kelima, IPK di atas 3,5 bukan hanya impian. Dengan segudang trik yang aplikatif dan sangat mudah diterapkan dalam perkembangan akademik tiap mahasiswa, IPK cum laude bukan hanya angan-angan. Dengan segala macam life hack yang diajarkan di PKBJJ, mulai dari perencanaan kegiatan belajar, membuat peta pikiran, semua itu dipadu dengan kelihayan menggunakan fasilitas UT online. Kuliah di UT semakin seru dan menyenangkan ya. Assessment workshop dan klinik UAS. Kalau kamu masih bingung nih, bagaimana sih sistem pengerjaan tugas dan pengerjaan ujian akhir semester? Kamu nggak perlu khawatir. Kami akan siapkan pelatihan mengerjakan tugas dan tips and trik mengerjakan UAS. Lalu, apa yang dipersiapkan? Pertama, siapkan alat tulis dan perlengkapan ujian seperti buku, pensil yang sudah diraut, ballpoint, dan lainnya. Lalu, istirahat yang cukup. Pastikan sebelum melakukan UAS jangan begadang ya. Istirahatlah yang cukup agar Anda bisa melakukan ujian dengan tenang. Kemudian, apa yang boleh dilakukan? Bangun kepercayaan diri bahwa Anda mampu mengerjakan UAS dengan baik. Kedua, mulailah membaca dengan cermat soal demi soal. Dan jawablah pada soal yang Anda yakin benar jawabannya. Ketiga, kerjakan dulu soal yang mudah dan Anda yakin dapat menjawabnya. Terakhir, baca ulang soal yang belum terjawab dengan cermat. Selanjutnya, apa yang tidak boleh dilakukan? Selama UAS, Anda wajib menghindari hal-hal yang menyebabkan Anda gagal ujian karena mendapat hukuman, yaitu 1. Menggunakan joki yang mengakibatkan semua mata kuliah semester itu terkena hukuman nilai E. 2.
mencontek atau bekerja sama, termasuk membocorkan jawaban soal kepada teman. Hukuman nilai E. 3. Hindari penggunaan handphone saat ujian. Ya, demikian adalah video seputar Universitas Terbuka, mulai dari registrasi hingga wisuda. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya Anda, mahasiswa Universitas Terbuka. Saya Sukma Wahyu Wijayanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.